Tasya dengan NIM 14251056. Saya akan menjelaskan kasus 1 bagian 1 pertanyaan bagian B. Jadi soalnya itu tentukan dan gunakan persamaan hampiran linier LJ di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Jadi di sini kita cari kita tulis dulu yang diketahui itu apa. Yang pertama itu ada A sama dengan 140 dan J sama dengan 148. Baru kita juga tahu C 140 sama dengan 10,02 liter. Baru C aksen sama dengan 140 sama dengan 1/14. Maksud dari C aksen 140 sama dengan 1/14 itu 1 km konsumsi bahan bakar itu bertambah sekitar 1/14 liter di sekitar jarak 140 km. Nah, habis itu karena kita udah mencari ditulis apa yang sudah diketahui, kita taruh di rumus ini L J sama dengan C dalam kurung A plus C aksen A dikali J dikurang A. Nah, baru kita masukkanlah apa yang sudah diketahui ini di dalam rumus ini. L sama dengan 148 sini 10,02 ditambah 1/14 dalam kurung 148 dikurang 140 didapat 2 plus 1/14. Ini kita jadikan dia desimal, hasilnya tuh 0,5714. Jadi hasil dari L 148 itu adalah 10,5914 liter. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvira Tantasalu dengan NIM 14251023. Di sini saya akan menjelaskan kasus 1 bagian 2 yang D. Jadi untuk pertanyaannya adalah jika Vt merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linier, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita tuliskan dulu diketahui data kecepatan kendaraan itu dalam waktu. Diketahui waktunya lalu kecepatan kilometer per jam. 70
juga secara linear. Kenapa? Karena pada tiap interval itu kita modelkan si VT itu secara eksplisit kita ubah. Lalu untuk perhitungan total jarak tempuh dapat dilakukan dengan mengintegralkan VT ini kita integralkan pada interval T sama dengan 0 dan atau hingga T sama dengan 2. Nah, karena pada tiap-tiap subinterval VT tadi itu adalah linear, integral pada subinterval sama dengan luas trapezoid yang ekuivalen dengan aturan trapesium. Nah, kalau dari ini semua kita akan tentukan empat interval ini. Yang pertama lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan melalui intinya masukkan ke rumus VT itu. VT dikurangi 0 sama dengan 40,0 bagi 0,5. Sama dengan 80. Lalu interval yang kedua lebih kecil T lebih kecil dari T sama lebih kecil dari T lebih kecil sama dengan melalui ini tuh dapat dari mana? Kan 0 sama 40 tuh dari sini ya, dari kecepatan kilometer per jam yang sudah diasumsikan dari menjadi bentuk dari waktu menjadi kecepatan dalam jam. Kecil dari T lebih kecil sama dengan melalui
T dikurangi 1,0 menjadi VT sama dengan min 40 T dikurang 1,6 tambah 70 min 40 T tambah 110 tadi integral keempatnya interval dari 1,5 ini kecil dari T kecil sama ini T sama dengan tambah 50 dari ini semua jadi V4 T sama dengan min 100 tambah 200. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Aditya Lana dengan NIM 14251047. Sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hasil estimasi dengan hasil perhitungan eksak pada tabel pada poin A. Dengan melakukan perhitungan terhadap selisih dalam kurung error antara nilai hampiran dan nilai eksak. Nah, caranya tuh yang pertama, karena sudah ditemukan hasil sebelumnya, jadi kita masukkan, kita tulis error dengan 10.591 kurang 10.591 dengan 0 liter. Jadi hasil perbandingannya adalah 0 liter atau tidak ada perbandingan. Mungkin cukup untuk saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karolina Matriani Benjarnahor, NIM 14251038 dari program studi teknik kelautan. Kali ini saya akan menjelaskan kasus 1 bagian 2, bagian E yang dimana bagian D-nya itu dikerjakan oleh teman saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin D, dimana yang ditanya itu adalah total jarak selama 2 jam. Jadi setelah kita mendapatkan poinnya itu masing-masing dari integral ini dari 0 sampai 0 menuju 0,5, 0,5 menuju 1 itu kita integrasikan kembali. Pertama itu 0 menuju 0,5 sama dengan 80 dt jadi hasil dari 40 dikali 0,25 adalah 10. Terus yang kedua adalah integral 0,5 menuju 1 60 T ditambah 10 dt. 0,5 menuju 1 adalah 60 tambah 10 dt. Jadi setiap hasil integral yang didapatkan. Yang kedua, kita mencari hasil dari integral 0 menuju 1, di mana 0,5 menuju 1 adalah 60 T tambah 10 dt. Jadi hasilnya itu menjadi 30 T pangkat 2 ditambah 10 T 0,5 menuju 1 sama dengan 30 ditambah 10 dikurang 30 dikali 0,25 ditambah 10 dikali 0,5. Hasilnya adalah 40 dikurang 12,5 sama dengan 27,5. Yang ketiga, kita akan menghitung integrasi dari integral 1 menuju 0, 1 menuju 1,5 yaitu min 40 T ditambah 110 dt. Kita sederhanakan kembali, hasilnya itu min 45 ditambah 165 dikurang min 20 tambah 110 sama dengan 120 dikurang 90. Jadi hasilnya itu 30. Dan terakhir kita mencari integral dari hasil integrasi dari integral 1,5 menuju 2.
yaitu min 110 dt ditambah 200 dt. Hasil perubahannya itu min 200 ditambah 400 dikurang min 112,5 tambah 3 sama dengan 200 dikurang 187,5. Jadi hasilnya adalah 12,5. Kalau kita mendapatkan integrasi dari keempat integral tersebut, kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan total jarak. Jadi 10 kar ditambah 27,5 kar ditambah 30 kar ditambah 12,5 kar itu menghasilkan 80 km. Jadi total jarak yang didapatkan itu selama 2 jam adalah 80 km. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Zaki Naswan, 14251071 dari Teknik Kelautan. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi. Nah, untuk kasusnya, untuk bagian saya di sini kita mencari total jarak yang ditempuh dalam perjalanan selama 2 jam. Jadi di sini ada total jarak yang ditempuh. Nah, itu di sini dalam kasusnya itu selama 2 jam. Nah, di sini dia menggunakan riman kanan. Terus untuk hasilnya begini ya. Jadi riman terus sama dengan 0,5 dikali V ini kecepatan, jadi kecepatannya itu 0,5. Terus tambah kecepatan 1,0 tambah 1,5 terus rimannya 0,5 tambah, jadi tadi tuh yang ada teman saya menjelaskan itu angkanya kita masukkan di sini, jadi 40 tambah 10 jadi sama dengan 0,5 dikali 160 didapatkan hasil 80 km. Jadi hasil integralnya itu ialah sebesar 80 km. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dan refleksi untuk kasus 1 bagian 1 konsumsi bahan bakar, yaitu yang pertama fungsi-fungsi bahan bakar si J itu terbukti linear, sehingga pendekatan linear itu memberikan hasil yang sama dengan perhitungan eksak sebelumnya. Terus untuk perhitungan eksak maupun pendekatan keduanya telah menghasilkan konsumsi bahan bakar sebesar 10.914 liter. Terus nilai error antara pendekatan linear dan nilai eksak itu sebesar 0 liter. Itu menunjukkan tidak ada selisih perhitungan. Terus untuk kasus 1 bagian 2 menghitung total jarak tempuh itu dengan menggunakan data kecepatan terhadap waktu yang berubah secara bertahap piecewise linear. Perhitungan jarak tempuh dengan aturan trapesium menghasilkan total jarak sebesar 80 km yang tadi dijelaskan. Terus untuk verifikasinya menggunakan penjumlahan riman kanan juga memberikan hasil yang sama sebesar 80 km. Terus tidak terdapat error antara metode eksak maupun metode pendekatan karena bentuk kurva kecepatan berubah secara linear pada setiap subinterval. Baik, terima kasih.